Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah jo salam mambo kabakeh saisi Minangkabau kaselangkuk gano orang pandanga di kampuang atau di rantau. Sajak dari nan awam murang darai taruh ke kaum cedek pandai. Nan siak, nan parewa, nan diparak, nan dipasa, dipasi atau di kantua. Pendeknya indak besabuit babilang tua indak batuk baimbau galah. Bukan basibak juga sisiah, bukan bainggo juga bateh di lingkuang salam kesadonya. Mano sugalo ninyak mamak nan gadang basa betuah, kok salah maaf dipinta nan kadim hanyo sipai Allah. Ambunan bukan cedek pandai ilmu di Tuhan tersimpannya, kok sentiang tolong dibilai tandu pengulu sandiko. Alhamdulillah sajak beberapa lama, kinilah pulau kami baru mencogok menemui dusanak pendanga. Kami tatiangkan satu paket ceramah adat nan berjudul syarak mengato adat memakai dengan tema membina sumber daya manusia Minangkabau dalam menuju masyarakat nan islami. Mudah-mudahan saranti yang kayu nan kami sera ada manfaatnya bagi gejolak reformasi nan sedang menggelora di gerbang abad ke-21 kini nangko. Insyaallah. Sidang pendengar yang berbahagia, kalau kita namuh jujur menilai perjalanan sejarah Minangkabau di bidang pembentukan karakter sosial budaya orang Minang, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa persenyawaan dua ajaran adat dan Islam lah berhasil menciptakan bingkai kehidupan nan kuat kokoh, batiang kepada daya nalar manusianya untuk menjawab kondisi zaman nan beredar secara sunatullah. Cukup sudah pedoman bersosial ekonomi, menata pemerintahan nan stabil, menjaga ketertiban nan mapan, menciptakan pemerataan masyarakat nan adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Permasalahannya kini, mampukah kita menerjemahkan kemudian menerapkannya di setiap sektor kehidupan masa kini? Itulah yang dimaksud di satu pantun ungkapan, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, sara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Nusana penangan namun muliakan. Menurut penuturan para ahli sejarah, Islam baru masuk ke tanah Minang kira-kira 800 tahun lalu. Sebelum itu masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dalam tatanan kaidah hukum nan pasti. Itulah inyo hukum adat di bawah penguasaan para nenek mama dan perangkat-perangkatnya. Walaupun bukan di dalam koordinasi satu kerajaan sentral, tapi nagari-nagari sebagai wilayah hukum merupakan negara-negara kecil yang berdaulat, merdeka menyusun masyarakatnya masing-masing di landasan demokrasi murni Minangkabau. Sebelum dan sesudah Islam masuk, banyak faham pernah singgah di siko. Di bawah para penjelajah bangsa Cina dan Hindia, agama Hindu diperkenalkan dan kemudian dianut, menyusul Buddha dengan beberapa mazhabnya. Sesuai jo pembawaan orang Minang yang selalu berhati-hati menerima setiap pembaruan, malah cenderung bersifat sinis dan curiga, maka walaupun kedua agama itu diterima, tapi nampaknya ajaran Hindu jo Buddha dianut separuh hati, ganggam-ganggam baru nampak mengacak anak anjing. Sehingga dengan kedatangan Islam, paham-paham dari daratan Hindia itu hilang secuai jatuh ke pasir. Sampai kini, tidak pernah ditemui satu pun bakeh-bakeh bangunan pemujaan semacam candi, kuil atau pagoda, kecuali satu nama kampung di luar agam, yaitu Biaro. Nama pariangan mungkin dari kata para hiangan, tampek badiamnya hiang atau dewa-dewa, dan sungai yang berarti sungai hiang. Begitu juga halnya di bidang kepercayaan. Indaklah banyak ditemui pandangan hidup yang berbau Hinduisme atau Buddhisme. Hanya budi yang bermakna moral itu berasal dari nama agama Buddha dan memang menghajarkan ketinggian akhlak. Dan satu hal yang memang murni berasal dari kepercayaan Hindu, yaitu reinkarnasi, kelahiran kedua sesudah mati. Sehingga sampai kini pun masih tadanga keyakinan adanya binatang jadi-jadian. Orang jadi babi, orang jadi ula, jadi harimau dan lain sebagainya. Malah nampak mengkristal di kalangan masyarakat adalah sisa-sisa kepercayaan asli yang dikatakan animisme, seumpama tahayul dan pengaruh arwah nenek moyang maupun keberadaan makhluk-makhluk alwi semacam orang sibunian, sigu lambai dan hantu-hantu. Di kayu-kayu gadang, di matu-matu raya, di kuburan-kuburan lamu, di puncak-puncak gunung dan di rimbo rayo,
Urang picayo ada bapanunggu, sehingga tampek-tampek seperti itu sangat ditakuti. Pendeknya boleh dikatakan hilang tak berbekas, mati ayam matilah tungau nambak kabut di timpo angin. Itulah nasib agama Hindu je Buddha di tanah Minang. Itu sebelum zaman Islam. Sesudah kehadiran Islam, pernah pula diperkenalkan agama Nasrani yang dibawa zending-zending penjajah Barat, Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Orang Minangkabau menggelar panjang dengan Kristen, sehingga walaupun sampai kini berdiri gereja-gereja di beberapa kota di Sumatera Barat, itu hanyalah diperuntukkan bagi warga Nasrani non-Minang sebagai toleransi kebebasan beragama. Namun palang salib gagal mendobrak palang pintu rumah gadang, satu realitas sejarah yang tak bisa dibungkiri. Di pertengahan abad ke-20 kepatang, faham komunisme pun talaki jadi tamu. Sekadar meminjam semangat radikalnya dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Kemudian dihalau sesudah biduak sampai ke pulau. Jajak ateisme anti Tuhan itu dikikih dari daratan tanah Bundo dan mengirok menggunggang dosa pemberontakan PKI tahun 65 nalape. Kini timbul satu pertanyaan. Apa sebab agama-agama dan ideologi nan singgah ke Minangkabau sadu Allahnya ditulak kecuali Islam? Jawabnya tak lain tak bukan, sebab hanya Islamlah satu-satunya ajaran yang punya persamaan pandang dengan falsafah adat budaya Minang. Kalau dikaji, dianalisa, setidak-tidaknya ada ampe faktor yang menyamakan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampek di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah inyo pengakuan dan menyatakan syarak mengatur, adat memakai. Kemudian dituangkan dalam deklarasi alim ulama dan nenek mama di awal abad ke-8 Baleh yang terkenal dengan piagam Bukit Marapalam, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Semenjak saat itu, praktislah keberadaan adat bernaung di bawah Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa roh Islam mutlak menguasai setiap nafas beradat Balimbago. Sami'na wa ata'na. Sehingga kalaulah santano Minangkabau sebuah negara, maka negaranya adalah negara Islam. Itu pasti. Misalnya pendengar. Adapun faktor pertama ialah visi nan samo antara adat dan agama dalam menilai hakikat azasi manusia, di mana keluhuran budi menjadi takaran di ukuran. Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Orang kaya nan panyantun, orang cadiak nan bijaksana, orang bagak nan paibo dan orang rancak nan paramah, itu disanjuang, dipuji-puji, dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya orang kaya nan nangkuah, orang cadiak nan khianat, orang bagak nan menggadang dan orang rancak nan hongeh, dirandah, dilecehkan, disisiah, dipancia dengan banyak dikatakan orang mantiko. Tadanya ucapan sinis di Palanta. Naknyo kayo selah surang, kami tidak akan meminta. Kok jadi kami tidak akan bertanya, kok bagak kami tidak akan mengadu, kok rancak kami tidak akan meniru. Coba pikir. Rusak binasonya masyarakat, ulah dek nan kayo na ibi surang. Sipaiknya sarakah lobo jetama. Apa na nampak diagonyo, keadilan diborongnya, kekuasaan na Bali. Malah kalau perlu diupahkan membunuh orang. Asalai kandak buyah pinta balakuangan tabuak taragak lapik, indak peduli orang kesensau. Jadilah inyo koruptor manipulator. Asale pitih kemasua, ndak diagak halaju aram. Jadilah inyo rentenir jo lintah darat. Pendeknya dunia nak inyo jenjang di tangan kida, dek tangan suok mangganggam mame. Itu orang nan tak babudi. Bapulo kalau basuh orang cadia indak babudi. Cadia itu paralu dalam hidup. Tapi yang sangat lebih paralu adalah orang yang cadia tahu je pandai. Cadia utaknya memikirkan, tahu menenggang hati orang dan pandai melalukan kebenaran. Tapi cadia saja indak menaruh tahu je pandai, namanya cadia buruan. Atau kok cadia inyo nak manjua, kok panjang nak malilik, tingginya nak maimpok. Si bingung mencilok sebateh parut nan sejangkah.
Tapi mancilok jaman to pena orang maliang dikentokan tua bisa hidup 7 turunan negara nyo jua taga. Guru makan ke murid taga ruang-garuang ranggaeknya. Niniak mamak mahalah kemanakan angku doktor mencakiak pasien hakim menjual undang-undang. Itu fenomena nan acuk basuo ulah de cadiak ndak babudi. Kadang-kadang adonan cadiak membuang kawan nan gapuak membuang lama. Awak sajalah nan cadiak inyonan santiang inyonan hebat orang lain pandia sebalik. Ado pulau cadiak ndak bisa diturutkan. Bananyo indak menahan bandiang kok luruh indak dimakan tiliak. Nyampang tibo di pangulu namonyo kabo gadang tagak di pintu. Tibo di organisasi ketua bakato ciek. Tibo berkongsi namonyo monopoli koknyo pemimpin diktator istilah orang. Pantang dikritik tersinggung lebih bakanai. Dicacek tagang mariahnyo dipuji lapang juangnya indak berpucu ati anau. Itulah kalau krisis akhlak menimpa orang cadiak. Kini orang baga indak berbudi. Apa lo? Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian basen siang langan salah bana di tinju bule. Orang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman bak orang gilo baladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segalo nak nyorawi. Dek awak memacik pistol iduit menggadang menggarega undang-undang menuncuang badia hukumnya baju saragam. Beko, kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang, bulu rogek kuku bakarek paruah nan tidak runciang lai di sinan utang babayaran. Budi, sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagak-bagak. Salero tunggang kena lama, batua. Mato condong kena nelok iyo. Itu sunatullah. Sifatnya manusiawi dan ruangnya universal. Awak elok baso ketujuh mulut manih kucindan murah pemenan mato orang nambanya. Alun sengiang orang lagalak tutuanya buluh perindu lenggoknya membawa rahmat. Itu orang rancak babu dialui. Tapi kok gagah banalah awak. Rawi elok ruman menggilo lenggoknya sepiriang sawah mantiaknya lahurabi. Tapi sombong lupa diri. Maka sabalah matu nak dipandang kurang malengah sok kita. Sebabnya tahu jurancaknya. Ba alang-alang lama bingkai tu. Gilo mau kiau-kiau langit menari di awang-awang. Kawek tarantang di sembanyo pucuk karambia nak nyorau. Tasesu alam bakuliliang. Rusak rumah tangga orang di lakunya. Rando juga di masak kijok suami orang dijujainya jadi cilaku di negari. Misalnya penanganan menghormati. Budi kata orang awak. Akhlak kece Arabnya moral etika bahasa barat toto kromo istilah Jawa. Adalah kadar nan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Itu nan dikatakan sebuah pantun ibarat. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ku idui indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu, nan bayak budi nan endah baso. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam peti, utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Dan banyak pantun jua ibarat pepatah jepatiti misa jaumpamo nan meletakkan tarif di harago pribadi manusia. Itulah pandangan adat sepanjang peradaban Minangkabau. Maka Islam pun datang ke Minangkabau. Ahlan wa sahlan ya Islam. Inyo membawa sesuatu nan padu hakikatnya lah lamu ado di tanah Minang. Tapi jauh lebih indah dan langkuk karena datangnya dari Allah, zat dan maha sempurna. Sabunyi balain sabut sawajah betukan namo, yaitu akhlak nan artinya budi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bak melacuit kudo tajung takayuh biduk kailia ba itulah perjalanan awal Islam di tanah Baradatko. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka diturunkanlah beliau di masyarakat yang paling bobrok di masa itu, bangsa Arab jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian jahiliyah itu adalah bodoh, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukanlah masyarakat bodoh. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangannya baju, ilmu filsafatnya tinggi, pemerintahannya teratur, dan seni sastranya mengagumkan. Mereka kaya dengan ilmu dan materi.
tapi miskin dengan akhlak. Martabat perempuan diinjak, dilecehkan. Ketika dirancak dianggap komoditi barang mewah dan diparabuikan bangsawan-bangsawan Quraisy. Perang antar suku dan berawal dari masalah cewek acok terjadi. Sehingga perempuan dianggap pangka bala ulu penyakit. Sebab karena itu, setiap padusina laya dibunuh atau dikubur idui-idui. Martabat orang awam tak lebih dari taranak yang dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Sia bagak sia jateh nan kayu memacik dunia nan bodoh makanan cadia. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal ke dukun-dukun. Pendek kata singkek rundiangan, bangsa Arab jahiliyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi diutus. Melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri tuladan dan jadi contoh umat. Tutua kato, laku parangai, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman orang banyak. Malah saja remaja bujang tangguang, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan Al-Amin. Dalam jihad reformasinya, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsonya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikanaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman berpisah junagari dan dicinto. Tapaso hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantauan, ilmu banyak bando pulai pengalaman lasari pulau, dan nan pasti iman dan takwa makin mapan, maka baliaklah beliau jerombongan melanjutkan Bangkala yang sudah. Kalau menurut kata nafsu, sinanlah hutang balansaikan piutang betarimuan. Kesempatan membalih dandam menumpahkan sakit hati kebakai musuh dahulunya. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, dek Muhammad orang babudi, musuh-musuh lama pun dimaaf dilindungi. Malah jagoan dan tokoh masyarakat Quraisy yang paling jajok ya Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak asasinya, dianjung-anjung martabatnya. Tak kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya berlindung ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kaum fuqaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maksudnya ialah kehadiran kita dalam masyarakat andaknya menjadi situasi dingin dari orang banyak. Mendatangkan ketentraman, membawa barakai nan bak umpamu payung panji tampai berlindung kepanasan baki bataduah kehujanan. Kok kusui satu menyelasai tibu di karuah mempajannya, parang muncuk sengketo habis nan senjang diluruskannya. Walau basilang karih dilihia baliak batimba baji makan nan bana di sabuju. Kulil hak walau kana murad. Katakan nan bana walaupun pahit. Sebaliknya manusia paling cilaku adalah orang yang menjadi silang kaneh kacang miang dalam negari. Resah masyarakat de lakunya, kambang maksiat de ulahnya, batabuah fitnah de mulutnya. Sehingga koknya mati orang sujud syukur, badarun tapuak bakulil yang batu mejannya diludahi jok pilati yang masuk naraku. Ba itu Islam memperkenalkan akhlakul karimah, budi dan bayak basawaknya. Iko satu mata rantai nan mempertemukan antara adat jo Islam. Itu cie. Dan kedua, faktor nan menjadi rueh penghubung syarak jo adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok jo buruan. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Kunyah-kunyah sebelum dilulu, gamak-gamak sebelum dipaci. Usah satu duduk, satu monjua, satu tagak, satu balari dahulu patuh dari kilek. Mengkasihnya ialah barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebelum manggu atau menggeliang. Ke orang mengatakan elok, bah elok. Elok kata mama alun tantu elok dikamanakan. Pareso dulu. Laikoh bananya manhan ban yang luruhnya barantang banang patah dimakan siku-siku. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Patut Allah mungkin tabau sinalah baru bayokan. Tapi kalau nan bukan nanya sabui, nan salah dibanakannya. Walau dari siapun tarabinya mesti ditulak mata-mata.
Dado istilah nerimo di kamus adat. Sifat belelo tidak dikenal taradok pembangkangan dari pangulu kalaunya salah. Untuk itu paralu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Talenggang biduak dilawi arek-arek pagang kamudi pandai bertenggang narumi sinan bermain nakabudi. Iduit baraka mati beriman baitu baso populernya. Adat menyuruh mempergunakan akal. Islam agama orang baraka. Maka bertemulah rueh jebuku bak punco masuk kaulu elok tibo rancak panantilah samo santiang keduanya. Minangkabau menerima Islam je suku hati. Baru dua. Nan ketiga, masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta yang membedakan martabat hino atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raju. Panghulu dihormati karena jabatan, bukan karena galadak tuanya. Itu pun ditinggikan hanya saranti yang jambo-jamboan, didahulukan cuman salangkah tungkai-tungkaian. Artinya sebatih menurut anggojo tanggo sepanjang wewenang yang diamanahkan kaumnya. Isuak balia mengulipah, kok camat alah pensiun tentara lah bebas tugas nyobaliak jadi rang darai. Duduk semurandah tagak semu tinggi di masyarakat di negari. Nan dianjuang diamba-amba hanya ninyak mama, tapi anak bininya dunsa nak kemanatan atau konco palangkin sekalipun tetap saja orang biasa. Tidak ada tampik nepotisme di Minangkabau. Bahkan pemimpin tauladan hanyalah nambah sifat memandikan kudo tajun dahulu masuk ayah, bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari tapi. Jangan biar mantang-mantang awak kepala desa ke disambah di orang banyak. Tidak ada cerita rakyat kamu rungkuak-rungkuak membungkuak menanti titah dari beliau. No way, kata anak muda kini. Dalam forum batagak pengulu, sarumah orang lama hangguak tapi ada surang anggota kaum na manggeliang, maka itu namanya rantiang pada tiap murewa kicau. Alun kata sisi karih di pinggang alun balewakan kanagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digiliang dulu sampai bule, nan bulenya indak basagi sinala buliah digolongkan. Kok picaknya indak basuduk barulah dapet dilayangkan, baik itu adek nembalaku. Tibo caro balaponasi, sajak nan dari induk samang, tukang hidang, tukang balanjo, sampai kepada tukang cebok, sadonyo dapet bagian deknya sama bajaria. Tentu saja tibo dijatah balain-lain, gadang kayu, gadang dahan, ketek, sanduak ketek pengadang. Itu manajemen alam Minangkabau. Samoha, sama kewajiban. Baitulah susunan aturan Minangkabau sajak dari Datuk Nan Baduo hingga ke masuk Bunda Kanduang sampai kini baik tujuh. Barangkali ikulah biang demokrasi yang dipakai negara-negara modern masuk kini. Maka Islam pun datang membawa azas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain